Apakah saya menganggap Yesus adalah Allah? Perhatikan, ini sudah mulai melenceng diskusinya. Jangan pernah bilang narasi kamu itu nanti akan memelintir, akan twist. Dengerin, saya tidak pernah anggap Yesus sebagai Allah. Kenapa? Oke, Karena itu saya tangkap ya. Oke, itu saya garis bawah ya. Iya, dengerin, Bang Joseph dengerin. tidak menganggap Yesus adalah Allah. Oke Iya, ya. dengerin. Shh, dengerin. Iya, kamu mau bilang, wah berarti Yesus bukan Allah. Enggak, kamu nggak paham. Ketika ada suatu anggapan, maka itu masih spekulasi. Namanya juga anggapan. Tetapi itu bukanlah anggapan, itu adalah fakta. Yesus adalah Allah. Karena tanpa kamu anggap atau saya anggap atau miliaran orang Islam anggap Yesus adalah Allah, Yesus tetaplah Allah. Ilahul haq. Ngerti Islam, makanya narasi kamu jangan seperti Muhammad berbelit-belit, langsung saja straight to the point. Ya, karena kalau memang Yesus adalah Allah atau Allah tadi, nah dalam Markus sendiri dia sholat dan berdoa sepanjang malam kepada Oke, Allah. good point. In which verse? Di mana? Di ayat berapa Yesus sholat dan Yesus seperti Islam? Di mana? Oke, saya bacakan. Nanti coba buka ya. Abang buka tadi kan ada punya Injil. Di mana Markus Alkitabul tertulis Muqaddas. Yesus sholat? Di mana? Buka Seperti lihat Islam. Injil Lukas. Injil Seperti Lukas. Islam. Di Ya, Markus, saya tidak Markus. bilang. Mau lari, tahu dia cuma asal ngomong. Makanya jangan ngikutin cara saya. Saya berbicara cepat. Itu karena saya tahu sudah ada yang di pikiran saya mau ngomong apa. Tak, 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 tak. Karena saya tidak seperti kalian pengikut Nabi itu. Jadi ngomong mandet-mandet asal ngomong aja. Buktikan Yesus sholat seperti Islam di dalam Injil Markus. 700 orang sudah mendengar itu. Tanggung jawab data kamu. Saya suka. Silakan. Saya bilang tadi di Injil Lukas, wa fitil kal ayam kharaja Tadi ilal katanya di jabal, Injil Markus. yusalli Bentar, wa saya mau tanya qadal dulu. Bentar, tadi saya mau nanya. Benar nggak tadi dia bilang di Injil Markus? Saya bilang Injil Lukas, saya Nggak bilang ada Injil Markus. Kamu bilang di dalam Injil Markus tertulis Yesus sholat. Enggak, saya bilang di Lukas tadi. Nah, saya bilang di Lukas. Kamu bilang di Markus. Sekarang kamu bilang di Lukas. Ya, Itulah saya bilang kan Islam. coba lihat Injil Lukas. Saya Enggak, bilang kamu bilang Markus, semua Ya, coba mendengar kamu nanti mau Markus. dilihat aja lah, kan banyak yang rekam. Iya. Jadi banyak yang dengar. Iya, banyak yang rekam, banyak yang nonton. Saya itu tidak seperti kamu atau nabimu yang sering lupa, short term memory. Saya dengar Enggak. Markus. Ya, saya Ya sudah, wa ya fitil sudah. kal ayam Ngomong, kharaja ilal Lukas, jabal silakan. liyusalli wa Gimana, qadal Lukas, laila silakan. kulluha fi sholati lil. Lukas berapa? Lukas berapa? Sholat seperti Islam Lukas berapa? Lukas berapa? Ya, coba lihat Lukas, pakai gunakan kitab ini ya, Al-Muqaddas berbahasa Arab. Iya, Lukas berapa? Lihat Ini saya Lukas pasal 6 ayat 12. Silakan Lukas pasal dibaca. 6 ayat 12, Yesus sholat seperti Islam. Kita lihat apakah iya? Saya bilang sholat. Ya, sholat. Sholat mah artinya doa dalam bahasa Arab. Oh doa, saya pergi misa nih hari Minggu kita sholat. Namanya doa, misa. Saya kan bilang, coba kembali lagi rekam, saya tidak ada bilang dia sholat seperti Islam. Saya bilang Ya sholat. berarti Yesus sholat, there's no problem because your Allah also sholat with the angels. Kamu tahu nggak? Kamu tahu nggak? Iya, itu. Benar. Iya, tahu. Iya, tahu. Udah, saya jawab dulu. Saya jawab dulu Injil. Jangan record dong berisik. Makanya saya mute kamu. Kamu diam, jangan dibuka-buka. Noise. Suaranya doubling. Nih, dengerin ya. Saya jawab Injil ini karena klaim kamu Yesus sholat seperti Islam. Orang-orang dengar itu. Ya, seperti Muslim kata kamu. Sekarang pertanyaan saya, kalau Yesus sholat kenapa? Yesus sholat artinya sholat itu dalam bahasa Arab doa. Yesus berdoa. Yesus berdoa dalam komunikasi dengan Allah Bapa. Sekarang kalau kamu mau ngutip Injil tanpa melihat konteks. Coba bacakan teks Arabnya, Mas. Aduh, Lukas 6 berapa tadi? Yesus. Lukas 6 pasal 6 ayat 12. Lukas 6 pasal 6. Lukas 6 ya, Lukas pasal 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Lukas 6 ayat 12. Oke, kita baca. Wa fi tilka al-ayami kharaja ilal al-jabali liyusalli wa qada liyusalli wa qada al-laila kullahu fi as-salati lillah. Kenapa? Apa yang mau dibahas? Yesus sholat, yes. Yesus berdoa dalam kemanusiaan, dia menunjukkan hakikatnya dengan Sang Bapa tidak Ya. terlupa. Nah, kalau memang Yesus itu adalah Saya mau jelasin, saya udah tahu. Oke, Jangan oke, kamu lanjut, pikir lanjut. pertanyaan kamu itu pertanyaan Ya, lanjut, baru. lanjut. Udah sering ditanya, betul nggak teman-teman? Sering nggak Islam nanya, Yesus Tuhan? Kok Yesus berdoa? Udah sering dijawab. Baca Filipi 2 ayat 6 sampai dengan 13.
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Ketika Tuhan Yesus berdoa, itu bukan menunjukkan dia bukan Tuhan, wahai Islam. Nanti kamu standar ganda, nanti kamu jawab ya, saya punya dalil Allah itu doa loh. Allah berdoa. Udah banyak yang saya tanyakan balik, mereka kabur. Mereka bilang katanya, oh itu salah, itu salah. Ya kalau begitu imply juga dengan ini. Berarti ini bukan berarti Yesus bukan Tuhan. Kenapa? Yesus membuktikan dirinya Tuhan. Kenapa? Dia dalam kemanusiaannya pun bisa berkomunikasi dengan Allah Sang Bapa. Bagaimana dengan Muhammad? Muhammad yang adalah kekasih Allah pilihan katanya. Hatamul Anbiya saja Allah tidak dampu menyertainya selalu. Di masa dimana dia kena sihir misal. Beda dengan Yesus. Makanya di dalam Injil Yohanes bab 8 Yesus berkata, sebab aku tidak seorang diri, melainkan bersama Dia yang mengutus aku. Itu membuktikan begaduh. Itu membuktikan Yesus sehakikat dengan Sang Bapa. One substance, satu hakikat. Karena dalam kemanusiaannya Yesus tetap membuktikan dia bersama Sang Bapa, dia berkomunikasi dengan Allah Bapanya di sorga. Dia berdoa bukan meminta tolong seperti Muhammad meminta tolong. Tidak, Yesus berdoa untuk apa? Untuk berkomunikasi dengan Allahnya dengan Sang Bapa di surga. Untuk membuktikan ketaatannya yang harusnya kita tanggung derita yang dia tanggung. Paham? Jadi berdoa itu bukan konteks Yesus bukan Tuhan. Karena pun Bang, kalaupun memang Yesus berdoa, tahu nggak? Bapa pun berdoa kepada Yesus. Allah Sang Bapa berdoa kepada Yesus. Abang tahu? Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Allah Sang Bapa pun berdoa kepada Yesus. Mau tahu nggak? Silahkan baca Ibrani 1 ayat 8. Baca dalam bahasa Arabnya, baca kenceng di sini nggak apa-apa. Ibrani 1 ayat 8. Dari Ibrani 5 juga boleh, Ibrani 1 ayat 5, tapi ya udah Ibrani 1 ayat 8 aja tuh. Baca. Di situ ada anak di situ, bukan Israel di situ. Baca di situ. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau. Tuh, Ibrani 1 ayat 8 sampai dengan 13. Coba baca dalam Alkitabul Muqaddas. Allah Bapa juga berdoa kepada sang anak. Jadi konteks doa teman-teman. Jadi Yesus sebagai Allah, dia juga berdoa kepada Allah. Seperti itu ya Bang Joseph. Yesus sebagai Allah, sebagai firman Allah yang sehakikat dengan Sang Bapa yang adalah Allah. Dalam hakikat relasi. Sebab Allah Tritunggal Maha Kudus, relasinya terjadi semenjak kekekalan sampai kekekalan. Sang Bapa mengasihi anak, anak pun mengasihi Bapa. Do you understand Islam? Paham. Nah, Jadi jadi ketika ya, Tuhan Yesus berdoa, bukan berarti dia bukan Tuhan. Karena Allah Bapa pun berdoa kepada Yesus dalam Ibrani 1 ayat 8. Kenapa kamu nggak baca? Iya. Saya mau langsung sebelum kita selesai, Bang Joseph. Yang pertama terima kasih. Kita udah berdiskusi dengan cara yang Nah santun. itu kamu nggak mau Ibrani 1 ayat 8. Wa amma ana libani kursiyuka ya Allah ila dahr al-dhuhur qadibu istakamati qadibu mulkikah. Itu kenapa Allah itu Sang Bapa itu memuji Yesus dengan mengatakan mulkikah, istiqamati qadibu mulkikah. Di mana kalimat doanya di mana? Ya, Bang. Ibrani 1 ayat 8. Kamu konteks berdoa itu artinya apa? Berdoa itu praise, memuji, memuliakan. Enggak, teks Arabnya tadi kan nggak ada kata doa, nggak ada di situ, atau sholat. Oh nggak ada doa, tapi makna doa artinya apa? Isi dalam doa. Ngerti doa nggak? Doa secara definisi apa bro? Meminta, memohon. Meminta, hanya meminta, itu saja yang kamu bisa. Jadi kalau misalkan, mah minta duit, si Joseph lagi doa, begitu logika Islam. Oh my God, kenapa ya orang Islam itu anti menggunakan akal dan logika? Masa doa dibilang meminta? Oh my God, berarti Joseph meminta kepada ibunya, itu berdoa kepada ibunya. Joseph Iya. kepada ibunya. Itu Oh doa my itu God, asal Islam. katanya dari da'a ya. Iya, makanya jangan pakai perspektif Islam amburadul semuanya, beneran.
Ya, da'a yad'u itu kan artinya memanggil. Nah, memanggil. Berarti kalau misalkan Yesus itu dipanggil oleh Bapa di dalam Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Berarti Ya, tapi ketika kan Bapa bukan- memanggil Yesus, berarti itu juga dikatakan berdoa. Karena menurut kamu, doa ayat da'u artinya memanggil. Bapa memanggil Yesus, berarti Bapa juga berdoa Jadi kepada Bang Joseph Yesus. juga meyakini bahwa Bapa juga berdoa kepada Yesus. Yes, karena tadi sudah dijelaskan sama saya, kamu dengerin nggak? Saya tadi bilang Ya, relasi, dengar. relasi, hubungan antara sang Bapa dengan sang anak, seperti Yesus dengan sang Bapa, begitu juga sang Bapa dengan sang anak, yaitu Yesus Kristus. Ketika Bapa mengasihi Yesus, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku Ya. berkenan. Yesus Jadi pun mengasihi sebenarnya Bapa. ayat-ayat di dalam yang saya bacakan tadi sebenarnya secara tidak langsung dan sangat jelas sekali menunjukkan bahwa posisi Yesus itu bukan sebagai Tuhan. Aduh, Islam, stop noisy like Muhammad, your prophet is died now. Yang terakhir, Oh, seperti kalau itu. memang Dengerin. Yesus itu Kalau kamu mau bantah pakai dalil. Dari tadi saya tantang, kamu nggak pernah bantah pakai dalil, kok malah sekarang menyimpulkan sesuatu yang bahkan tidak ada kesimpulan yang seperti saya mau itu. baca dalil Matius. Kenapa loncat-loncat? Kenapa kamu nggak berani ketika baca Ibrani 1 ayat 8? Kenapa? Ya, Matius 45 di situ jelas ketika Matius penyaliban 45, Yesus. banyak bener Matius 45. Enggak, Matius 2 Matius 2, udah diturun. Turun. Gak mau gila, terserah orang mau bilang saya udah ladenin dia dari awal, dia baca perjanjian lama, dari awal dia baca perjanjian baru, udah kemana-mana, udah mencong-mencong. Ya, sekarang Matius 45, saya tanya Matius 45 banyak bener, ganti Matius 2, udah sebelum kamu melanjutkan itu turun. Ya, kenapa? Nggak bisa diskusi, mau bantah boleh, dari tadi saya sudah tantang kan dia, saya tantang, bantah, mana dalilnya, nggak suka saya. Udah 3 kali saya kasih kesempatan. Setuju nggak teman-teman? Itu prinsip di room ini. Nggak suka bikin room sendiri dan kalian jadi hostnya. Itulah tugas kalian.